Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mafia Renzani dengan NIM C1401241067 dari kelompok 4 dan paralel 1. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul Ciri Seksual Sekunder dan Primer, Anatomi Organ Reproduksi Kelompok Avertebrata. Komoditas yang kami gunakan ada 3, yaitu kepiting, udang, dan juga lobster. Pada praktikum kali ini, kami tidak akan membedah hewan-hewan tersebut, tetapi kami hanya akan mengamati ciri seksual dan juga ciri sekunder dari hewan-hewan tersebut. Avertebrata air itu adalah kelompok organisme dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi serta menempati berbagai tipe habitat perairan, mulai dari sungai, danau, hingga ekosistem laut, sehingga keberadaannya tersebar luas di berbagai kondisi lingkungan akuatik. Kelompok ini berperan penting dalam menjaga fungsi ekosistem melalui proses dekomposisi, siklus nutrien, serta sebagai komponen utama dalam jaring-jaring makanan akuatik yang menopang keseimbangan perairan. Meskipun memiliki kontribusi ekologis yang besar, Avertebrata air seringkali kurang mendapat perhatian dalam upaya konservasi dibandingkan vertebrata, sehingga banyak spesiesnya belum terdokumentasi dengan baik secara ilmiah. Tantangan dalam konservasi Avertebrata air meliputi keterbatasan data taksonomi, kurangnya pemahaman terhadap distribusi spesies, serta tekanan lingkungan seperti degradasi habitat dan perubahan iklim yang semakin meningkat. Sistem reproduksi Avertebrata air tidak hanya terbatas pada pola pelepasan telur, tetapi juga mencakup strategi matrotrofi, yaitu pemberian nutrisi tambahan dari induk kepada embrio setelah fertilisasi sebagai bentuk investasi reproduktif. Tingkat matrotrofi bervariasi, mulai dari suplementasi sederhana hingga bentuk transfer nutrien yang kompleks melalui jaringan khusus yang berfungsi mirip plasenta dengan kemampuan fisiologis yang beragam. Struktur tersebut memungkinkan pertukaran zat antara induk dan embrio secara lebih efisien sehingga mendukung perkembangan optimal dan meningkatkan peluang kelangsungan hidup larva. Hasil mekanisme ini menunjukkan bahwa evolusi reproduksi pada Avertebrata air bersifat konvergen serta adaptif yang berkembang berulang kali pada bagian filum sebagai respon terhadap tekanan ekologis. Hasil praktikum menunjukkan adanya testis pada lobster jantan yang berfungsi dalam pembentukan dan pematangan spermatofor, dengan struktur jaringan yang didominasi oleh tahapan perkembangan sel sperma seperti spermatogonia hingga spermatozoa. Perbedaan struktur dan dinamika perkembangan sel sperma dan sel telur pada betina menunjukkan adanya dimorfisme reproduktif yang kuat antara jantan dan betina dalam siklus reproduksi. Hasil praktikum juga menunjukkan udang jantan memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan betina pada umur yang sama. Sedangkan betina bertubuh lebih gemuk dengan bagian perut dan pleuron lebih lebar. Pembentukan karakter kelamin jantan dikendalikan oleh kelenjar androgenik yang menghasilkan hormon pengatur perkembangan ciri kelamin primer dan sekunder. Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa kepiting memiliki bentuk abdomen yang lebih sempit dan meruncing, sedangkan betina mempunyai abdomen lebih lebar sebagai adaptasi untuk membawa telur. Selain itu, capit jantan cenderung lebih besar dan kokoh dibandingkan betina, yang berkaitan dengan perilaku kompetisi dan perkawinan. Perbedaan tersebut mencerminkan dimorfisme seksual yang jelas antara kedua jenis kelamin, baik dari sisi morfologi maupun fungsi reproduktifnya. Testis jantan berkembang dengan peningkatan aktivitas spermatogenesis yang menghasilkan sel-sel sperma matang di dalam lobus testis. Kematangan gonad yang optimal memungkinkan terjadinya perkawinan dan pemijahan sebagai bagian dari siklus reproduksi spesies ini. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton, dadah!